Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Ade Sujana dan RNA Podcast. Pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan di dalam segala hal. Dalam pertemuan sore hari ini, saya akan memberikan mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya, khususnya bagi pasangan yang sudah bersuami istri atau berkeluarga. Karena ini sangatlah penting bagi kita semuanya. Tanpa ini kita bisa hampa atau tidak bisa melakukan hal yang positif di dalam sebuah keluarga. Mari kita sama-sama simak apa yang akan saya sampaikan, yaitu tentang kebiasaan dalam rumah tangga yang bahagia. Ini sangatlah penting bagi kita semuanya yang sudah menjalani rumah tangga yang sebentar ataupun yang sudah lama, ketika kebahagiaan itu ada di dalam lingkungan sebuah keluarga. Karena sebuah kebahagiaan sangatlah dibutuhkan ketika terjalin hubungan antara suami dan istri ataupun antara pasangan yang akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Karena yang kita capai, yang kita idam-idamkan, yang kita harapkan adalah sebuah hubungan kebahagiaan di dalam keluarga atau di dalam rumah tangga. Mari kita sama-sama simak apa kebiasaan apa yang harus kita perhatikan, yang harus kita selalu sampaikan di dalam suatu hubungan rumah tangga yang ada di sekeliling kita. Satu rumah, satu keluarga, dan satu tujuan yang itu harus kita pegang teguh untuk bisa membuat diri kita ataupun pasangan kita yang ada di rumah itu menjadi bahagia dan sejahtera. Yang pertama, yaitu terbiasa memberikan pujian. Ini sangatlah penting, ini sangatlah perlu di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah lingkaran rumah tangga. Pujian itu diperlukan dan dibutuhkan, harus kita sampaikan kepada masing-masing pasangan kita yang ada di rumah. Ketika kita mendapatkan sebuah pujian, itu sangatlah membuat kita senang, bahagia, dan bisa tersenyum di dalam aktivitas kita, di dalam kegiatan yang sedang kita jalani. Apakah dalam bentuk WA, dalam bentuk pesan singkat, ataupun secara langsung kita sampaikan pujian-pujian yang tidak terlalu muluk, pujian-pujian yang tidak disengaja, ataupun pujian-pujian yang disengaja, itu akan membuat pasangan kita akan lebih senang dan bahagia. Mari kita sama-sama untuk bisa selalu memberikan pujian yang sederhana kepada pasangan kita, karena itu sangatlah diperlukan untuk bisa menjalin kebahagiaan terus-terusan di dalam sebuah lingkaran keluarga ataupun pasangan suami istri. Itu yang pertama. Yang kedua, memprioritaskan waktu bersama. Ketika kita sudah bisa berdua, sudah bisa menjalani apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan berdua, itu sangatlah penting untuk bisa mempereratkan diri kita, jiwa kita, pikiran kita, sampai dengan rasa kita kepada pasangan kita. Ketika kita sudah bisa memprioritaskan waktu untuk berdua atau bersama, silakan untuk bisa membagi waktu, silakan untuk bisa menyediakan sedikit waktu untuk pasangan kita untuk berdua. Karena itu sangatlah penting untuk bisa mencurahkan apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita akan sampaikan kepada pasangan kita. Apakah itu berkaitan dengan keadaan berdua, perasaan berdua, ataupun keinginan-keinginan yang harus disampaikan, yang harus dilaksanakan, yang harus dicapai untuk berdua, untuk keluarganya, untuk anaknya, sampai dengan hal-hal yang bisa membuat Anda lebih bahagia dari sebelumnya. Kita sudah berdua, itu akan membuat kita menjadi leluasa berkomunikasi, leluasa berbagi pikiran, apa yang Anda pikirkan dan apa yang pasangan pikirkan, apa yang Anda inginkan dan apa yang pasangan inginkan. Silakan untuk bisa dicampurkan di dalam komunikasi tersebut, silakan untuk bisa dijalani dan dicapai berdua sampai dengan hal itu tercapai. Itulah sangatlah penting bagi kita untuk bisa membuat sebuah keluarga menjadi harmonis, menjadi sakinah dan mawadah, mudah-mudahan ke depannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih.
Ini tidak kalah pentingnya ketika kita sudah menemukan atau melihat adanya perbuatan atau perlakuan yang membuat kita senang dari pasangannya, kemudian kita merasa gembira perlakuan dari pasangannya, tidak salahnya kita memberikan ucapan terima kasih kepada pasangan kita. Itu secara tidak langsung pasangan kita akan merasa dihargai, merasa dianggap ada, kemudian merasa selalu berdua di dalam hal melakukan kegiatan bersama. Ketika rasa terima kasih itu diucapkan secara tulus, secara tidak disengaja-sengaja ataupun tidak terlalu serius ataupun tidak memberikan pernyataan yang bohong kepada pasangannya, yang jujur untuk bisa memberikan kata terima kasih dan penuh rasa, itu akan membuat pasangan itu menjadi senang dan bahagia. Tidaklah juga untuk kita memberikan maaf atau menyampaikan kata maaf juga ketika kita merasa salah, merasa bahwa kelakuan dan ucapan kita tidak enak untuk didengar, untuk ditangkap oleh pasangan kita. Silakan untuk bisa legowo, untuk bisa memberikan maaf atau berucap maaf kepada pasangan kita. Tetapi lebih baiknya dengan kata terima kasih ketika kita sudah bisa mendapatkan hal yang kita inginkan dari pasangan kita, silakan untuk berucap terima kasih. Itu yang ketiga. Yang keempat, fokus pada kelebihan pasangan. Ini tidak kalah pentingnya ketika kita sudah melihat sisi-sisi dari pasangan kita, hal-hal yang positif, hal-hal yang kelebihan dari pasangan kita, itu akan membuat kita akan selalu berpikiran jernih, berpikiran positif kepada pasangan kita. Tidak adanya pikiran yang negatif dan curiga kepada pasangan kita ketika kita sudah bisa melihat kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan dari pasangan kita. Itu sangatlah penting ketika kita bisa selalu melihat kelebihan dan keistimewaan yang ada di dalam pasangan kita. Tidaklah usah untuk selalu mengungkit-ungkit ataupun memperjelas terus-terusan kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat oleh pasangan kita kepada kita. Silakan untuk bisa diselesaikan secara singkat, kemudian kita perasaannya menjadi normal kembali, merasa bahwa pasangan kita adalah perlu selalu ada untuk kita dan selalu mendukung apa yang kita lakukan, karena itu adalah belahan jiwa yang harus kita jaga, yang harus kita bisa ajak komunikasi mendapatkan apa yang kita berdua harus capai ke depannya. Itu yang keempat. Yang kelima, mengirim pesan romantis. Ini tidak kalah pentingnya ketika kita merasa jauh dari pasangan kita ataupun jaraknya terhalang oleh waktu atau terhalang oleh jalan atau terhalang oleh tembok-tembok yang ada di hadapan kita, tidak tatap muka secara langsung atau tidak melihat wajahnya secara langsung. Silakan dengan waktu yang senggang untuk bisa menyampaikan pesan-pesan romantis kepada pasangan kita. Itu akan membuat hubungan antara Anda dengan pasangannya akan selalu merasa senang dan bahagia. Ketika bertemu akan merasa bahwa Anda dibutuhkan, bahwa diperlukan di dalam kehidupannya. Itu bisa membuat kebahagiaan di dalam sebuah rumah tangga atau di sebuah jalinan kebersamaan di dalam rumah tangga. Itu yang kelima, sangatlah penting untuk bisa sedikit waktu untuk bisa memberikan pesan-pesan yang romantis atau pesan-pesan yang membuat pasangan menjadi berbunga-bunga atau merasa senang untuk dikirimkan pesan dari Anda kepada pasangan Anda. Itu yang kelima. Yang keenam, tidur di waktu yang sama. Ketika Anda beraktivitas panjang, kemudian sampai dengan malam, dari pagi sampai dengan malam, kemudian silahkan kasihlah waktu, kasihlah hari untuk bisa selalu tidur di waktu yang sama. Ketika Anda bekerja dari pagi pulang sampai dengan jam 8 malam, aktivitas sudah selesai sampai dengan jam 8 malam, silakan untuk bisa bersama di sebuah tempat tidur, kemudian dikomunikasi, ngobrol apa adanya, ngobrol sesuatu yang apakah itu bermanfaat, apakah itu serius ataupun bercanda-bercanda. Itu sangat memberikan suasana yang
bisa membuat kebahagiaan di dalam sebuah keluarga atau sebuah rumah tangga. Kemudian Anda bisa tidur waktunya bersamaan, jam 9 waktunya tidur bersama setelah Anda sudah banyak ngobrol dan komunikasi pada saat sebelum tidur. Ini sangatlah penting, adanya ikatan erat batin fisik diri Anda dengan pasangan Anda. Tidur bersama atau tidur di waktu yang sama itu memberikan suasana yang beda, suasana yang bisa membuat Anda lebih dekat dengan pasangan Anda, lebih dekat dengan pemikiran pasangan Anda, kemudian bisa mencurahkan sesuai dengan apa yang Anda rasa dan pasangan Anda rasa. Silakan untuk bisa mencurahkan pada saat mau tidur di jam yang waktu yang sama. Itu sangatlah penting untuk bisa menjalin komunikasi yang efektif, yang romantis di dalam sebuah rumah tangga. Itu kawan-kawan semuanya untuk bisa selalu hadir untuk kami. Terima kasih, itu saja dari kami penyampaian kebiasaan dalam rumah tangga yang bahagia. Terima kasih, sampai ketemu kembali dengan suasana yang sama, dengan keadaan yang gembira dan bahagia. Mari kita selalu bersyukur dan membuat orang-orang di sekeliling kita menjadi merasa berbahagia dan senang di dekat kita. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Bye bye.